rekamanku ya. Shalom jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang masih mengikuti live streaming. Walaupun kita dipisahkan oleh tempat, tapi kita percaya bahwa hadirat yang sama akan menjamah setiap kita. Firman Tuhan berkata, datanglah ke hadiratnya, sembahlah Elohim dengan berhiaskan kekudusan. Pagi hari ini mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan kehidupan kita akan dipulihkan. Kita akan disempurnakan, semakin hari semakin disempurnakan bersama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Yahweh, pagi hari ini kami anak-anakmu datang ke hadapan-Mu. Kami datang dengan segenap kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi dan lebih lagi, Tuhan. Kami mau, Tuhan, bertemu muka dengan Engkau, merasakan kasih-Mu, merasakan jamahan-Mu. Bapa, berhadiratlah dalam hati setiap kami. Kami siap menyembah Tuhan. Makasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Yes, Tuhan.
kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadiratmu, perhiasan kekudusan.
Engkau mengajari kami untuk bersyafaat bagi saudara-saudari kami yang ada di Kabupaten Sigi, khususnya di pelayanan gereja rumah yang mengalami teror pada hari kemarin Tuhan. Dan kami sangat percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Darah para martir itu tidak sia-sia. Keluarganya akan Kau berkati. Dan gereja Tuhan di sana bertumbuh karena benih yang ditanam oleh darah para martir ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Roh Kudus akan meneguhkan hati gereja di seluruh Indonesia ini. Karena kami tidak sendirian. Roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Kami mendoakan juga Tuhan, para teroris itu Tuhan, Kau sadarkan mereka, jamah mereka, selamatkan mereka Tuhan. Karena Engkau juga mengasihi setiap insan yang Kau telah ciptakan. Kami sangat percaya Engkau juga mampu membuat mereka tersadar, membuat mereka diselamatkan. Dan itu kami mendoakan belas kasihan menurun atas semua orang yang mendukung gerakan teroris ini, atas semua orang yang terlibat dalam teror ini Tuhan. Engkau jamah mereka. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini syafaat kami. Dan sekarang kami selaku gereja-Mu yang ada di sini, kami mohon kiranya Engkau memberikan firman supaya kami hidup oleh firman-Mu dan lebih mempermuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesua HaMasiah, kami berdoa bersyukur kepada Bapa yang ada di surga, dan terima kasih kepada Roh Kudus yang memberi kepada kami kesempatan untuk dapat menikmati berkat surgawi. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Saudara. Shalom. Iya. Hari ini saya akan menyampaikan apa yang kelihatannya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada khotbah yang lalu. Judulnya, kita berharga di mata Tuhan. Oke, Bapak dan Saudara, bagaimana ini bisa disampaikan dalam suasana batin di mana kita sedang mengalami duka cita karena saudara-saudara kita yang mengalami teror di Sulawesi Tengah. Bapak Ibu dan Saudara, nanti biarlah Roh Kudus sendiri yang menjelaskan kepada kita apa maksud firman Tuhan hari ini. Baik, saudara-saudara, mari kita sebelum melihat, saya ingin lebih dulu menyampaikan kenapa ini berbeda dengan apa yang pernah saya khotbahkan di kali yang lalu. Di sebuah pasar loak, saudara-saudara, terjadi lelang di sana, dan lelang itu adalah lelang dari seorang pengepul yang sudah membeli barang-barang borongan gitu dari rumah mewah yang sudah ditinggal oleh pemiliknya yang lama, orang asing, orang bule, pulang lagi ke Eropa, lalu semua barang-barangnya dibeli oleh pengepul ini dan dilelang di pasar loak itu. Dari mulai sofa, tempat tidur, lemari, kulkas, mesin cuci, televisi, dan segala macam peralatan sudah laku semua. Tinggal satu, biola. Biola tua yang sudah berdebu, letaknya ada di gudang ini. Lalu akhirnya mulai dilelang, saudara-saudara. Karena si pengepul ini pikir udah cukup banyak untungnya, udahlah ini mah gratis juga gak kenapa-napa. Tapi kata juru lelang, jangan, tawarin aja 100.000. 100.000 biola. Oke, siapa yang mau 100.000? Di sana bilang 110 deh. Tanggung banget, tambahin 10.000. Yang di sana bilang 120, sana bilang 130, 150. Dan saudara, lalu akhirnya ada yang bilang 200.000. Begitu 200.000, saudara, nggak ada yang naik lagi. Juru lelang udah mulai berkata 200.000 satu kali, 200.000 dua kali, hampir dia bilang 3 kali, saudaraku. Maka itu harganya cuma 200.000, saudara. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke juru lelang itu. Pak, tunggu sebentar.
boleh nggak saya pegang dulu, saya mainkan satu lagu dulu dari biola. Ini biola senar-senarnya silang lengkap, tapi udah kendor semua, saudaraku, dan berdebu. Dibersihkan oleh pria itu, kemudian senar-senarnya dikencangkan semua, dan akhirnya saudaraku, dia mulai memainkan sebuah lagu yang sangat indah sekali, luar biasa indah. Rupanya dia seorang maestro, seorang master pemain biola yang luar biasa. Sehingga ketika dia memainkan lagu itu, semua orang-orang yang ada di situ tertegun, dan orang-orang yang lain berdatangan. Tolong Pak Geso bisa dibantu, mungkin bangku ada yang kurang. Oke, masih ada yang kosong Pak Geso, makasih. Makasih Pak, makasih. Saudara-saudara, semua orang yang lain berdatangan, berkerumun semua, mendengarkan lagu yang dilantunkan oleh sang maestro dengan biola yang sedang dilelang ini, saudara-saudaraku. Saudaraku, selesai lagu itu, semua bertepuk tangan, meriuh, memberi aplaus. Luar biasa, katanya saudara-saudara. Akhirnya sang maestro memberikan kembali biola tua itu kepada juru lelang. Dan juru lelang mulai berkata, 200.000 satu kali. Di sana bilang 500.000 satu kali, di sana bilang 1 juta, 1 juta satu kali, di sana bilang 10 juta, 10 juta satu kali, 10 juta 2 kali, di sana bilang 100 juta katanya. Dan kaget, di juru lelang sempat gemeteran. Ya ampun, 100 juta, 100 juta, 100 juta satu kali, 100 juta 2 kali, gak ada yang berani lagi, 100 juta 3 kali. Akhirnya diketok palunya. Biola tua itu laku 100 juta, saudara-saudara. Biola tua itu gak ada harganya, cuman bakalan laku 200.000 rupiah. Tapi karena ditangani oleh sang maestro, oleh sang tuan, maka biola itu berubah jadi 100 juta harganya. Hidupmu, saudaraku, hidup saya dalam khotbah yang lalu dikatakan gak ada harganya, tapi di tangan sang tuan, maestro kita, juru selamat kita, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, maka kita bisa berharga mahal sekali. Amin, saudara-saudara. Kita bisa berharga mahal setelah dia menangani kita. Katakan, setelah dia menangani kita, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, mari kita lihat ayat-ayatnya dulu. Kita akan baca dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Baru kita nanti akan sama-sama membahas apa yang Tuhan mau untuk kita perhatikan. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca sama-sama. Saudaraku, ada di layar ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Namun sekarang beginilah Yahweh penciptamu, hai Yakub, yang mendandanimu, hai Israel, berfirman, janganlah takut, sebab aku telah menebusmu. Aku telah memanggil namamu. Engkau adalah milikku. Ayat 2. Jika engkau melewati air, aku ada bersamamu. Atau menyeberangi sungai, sungai tidak akan menghanyutkanmu. Jika engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan terbakar. Nyala api tidak akan menghanguskan engkau. Sebab akulah Yahweh Elohim, yang Maha Kudus Israel, juru selamatmu. Aku telah memberikan Mesir sebagai harga penebusanmu, Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Sebab engkau berharga di mataku, engkau mulia, dan aku mengasihimu. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti jiwamu. Janganlah takut, sebab aku besertamu. Aku akan membawa keturunanmu dari timur, dan mengumpulkan engkau dari barat. Aku akan berfirman kepada utara, serahkanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anak lelakiku dari jauh, bawalah anak-anak perempuanku dari ujung-ujung bumi. Ayat terakhir, yakni setiap orang yang dipanggil dengan namaku, yang telah kuciptakan bagi kemuliaanku, yang telah kubentuk dan yang telah kujadikan. Amin. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, ada pertanyaan di sini. Kapan kita berharga di matanya? Kapan kita berharga di matanya? Khotbah yang lalu tentang Gomer, istri Nabi Hosea, yang merupakan gambaran dari kita,
orang yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita sebetulnya pendosa sama seperti Gomer. Jadi yang nggak dengar khotbah lalu, saya mau katakan bahwa Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk mengawini seorang pelacur namanya Gomer, dan dia lakukan itu. Dan ilustrasi itu dijadikan oleh Tuhan sebagai gambaran betapa Tuhan mengasihi Israel yang seperti pelacur itu, tapi masih mau diterimanya, saudara-saudara. Bahkan setelah dinikahi oleh Hosea, Gomer masih berselingkuh. Saudara-saudaraku, dalam kisah, dalam khotbah kemarin saya jelaskan. Nah, ibu bapak dan saudara, lalu pertanyaannya, kapan saya dan saudara berharga di matanya? Apakah ketika awal waktu Tuhan menemui kita, dia sudah lihat kita itu begitu berharga? Minggu lalu mungkin saya memberikan terlalu bersemangat, saudara-saudaraku, bahwa pada waktu Tuhan memberi perumpamaan ladang, ya, saya terlalu bersemangat, saya bilang pasti Tuhan nggak melihat harta terpendamnya. Pasti saudagar itu tidak melihat harta terpendamnya. Padahal ayatnya bilang saudagar itu melihat harta terpendamnya, saudara-saudara. Ya, saya mau katakan begini, saudara-saudaraku, bahwa firman Tuhan itu disampaikan dengan gaya bahasa manusia, ya, untuk menjelaskan bagaimana perumpamaan ladang itu bisa pas dengan khotbahnya Gomer atau khotbah hari ini, saudara-saudaraku. Itu jangan sampai saudara-saudara hanya melihat secara literal saja tentu, tetapi juga harus memikirkan beberapa aspek tertentu. Ini dituliskan dalam gaya bahasa manusia, tapi harus ada sedikit juga alur logikanya. Misalnya begini, saudara-saudaraku, kalau sang saudagar itu melihat di sebuah lahan, lalu dia melihat harta, ya, harta, ya. Kalau itu bukan lahan dia, logika pertama dia nggak mungkin bisa menggali-gali, oke ya, betul ya. Kalau bukan lahan dia, belum dibeli, nggak mungkin bisa digali kan. Nah, kalau begitu, kalau disebutkan dalam perumpamaan itu ada seorang saudagar melihat sebuah tanah dan dia menemui harta terpendam di sana. Jadi harta terpendamnya ditemui karena digali atau karena dilihat, saudara-saudara? Logikanya kan karena dilihat, ya. Lalu gali kan mana boleh tanah orang digali-gali, betul ya? Karena dilihat. Nah, kalau dia bisa lihat, orang lain kan bisa lihat juga. Yang punya tanah apalagi? Yang udah beli dari dulu, yang mungkin seringkali mau coba mengolah tanahnya, tapi ya gagal maning gitu ya. Dia tanemin kangkung, kangkungnya mati. Rumput yang tumbuh gitu, dia tanemin. Akhirnya saudara-saudaraku, itu logikanya. Berarti bisa jadi yang dimaksud perumpamaan ini adalah Tuhan melihat sebuah potensi di sana, atau saudagar ini melihat sebuah potensi. Apakah yang disebut harta terpendam itu adalah tanah ini ternyata mengandung emas, atau harta terpendam itu adalah tanah ini mengandung kandungan emas gitu, bukan peti berisi emas, bukan, tapi mengandung kandungan emas, atau tanah ini ternyata bisa dijadikan perkebunan yang bisa sangat menguntungkan gitu ya. Oke, nah bisa itu alur logikanya. Kenapa? Cerita yang kedua, perumpamaan yang kedua, Tuhan sampaikan bahwa ada seorang yang berjual beli mutiara. Lalu dia datang ke satu tempat dan dia temukan ada mutiara yang berharga sekali. Maka dia pulang ke rumahnya, dia jual seluruh hartanya, dia beli mutiara itu. Saudara-saudara, tunggu dulu. Kalau perumpamaan ini, ya, dikatakan bahwa ada sebuah mutiara di pasar, itu dia temukan sebuah mutiara yang berharga. Tunggu dulu, itu yang di pasar kan tukang mutiara semua, betul ya? Tukang, maaf, jangan kata mutiara lah, katanya berlian aja atau batu berharga. Pasti yang di pasar itu ngerti batu berharga itu sangat mahal, ya kan? Makanya saudara-saudaraku, dia pasti akan mengungkungi, dia akan melihat, wah kalau ini mestinya benar-benar dijaga sama dia, dimiliki oleh dia, gitu ya. Jadi saudara-saudaraku, artinya apa? Artinya kemungkinan sang saudagar ini waktu melihat di pasar, dia cuma melihat sebuah batu, tapi dia tahu di kandungan batu yang model begitu itu ada
bahan yang berharga tersimpan. Kalau yang lainnya udah dikikis, maka yang tersisa itu bahan yang berharga. Nah, jadi kira-kira kalau saya mau membenarkan diri, ilustrasi-ilustrasi tentang itu adalah semacam itu. Karena apa? Karena buktinya adalah Tuhan Yesus HaMasiah mengasihi kita bukan karena kita orang yang baik. Kemarin dalam PA Tabernakel saya memberikan sebuah ilustrasi. Kalau saudara mencintai orang yang kaya, ya, kalau saudara mencintai orang yang cantik, kalau saudara mencintai orang yang ganteng, hati-hati loh, belum tentu saudara itu mencintai dengan cinta yang tanpa pamrih. Kalau misalnya ini ada orang yang mukanya sama, dua orang, yang satu kaya, satu miskin. Sifat-sifatnya sama lagi mirip. Lalu saudara suruh pilih yang mana? Kalau saudara pilih yang kaya, berarti saudara-saudara mencintai dia karena pamrih, gitu kan ya? Oke, lalu ada seorang yang cantik dan ada seorang yang jelek, tapi sifatnya sama, ya. Saudara-saudaraku, sifatnya sama, kebaikannya sama. Saudara harus pilih yang mana, yang cantik apa yang jelek. Kalau saudara pilih yang cantik, berarti saudara memang cintanya adalah cinta yang pamrih, karena dia cantik aku cinta dia. Kalau yang ini enggak lah, enggak ada sesuatu yang bisa menguntungkan saudara, itu cinta pamrih. Tapi Tuhan kita mencintai Yahya, mencintai saudara bukan karena Yahya itu hebat, baik, Yahya itu berjasa sama surga, tidak. Karena dia tahu saya ini bobrok, makanya saya dicintai oleh dia. Karena dia tahu manusia itu rusak, makanya Tuhan mencintai manusia. Itu cinta yang tanpa pamrih, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, jadi mari kita belajar sesuatu dari kebenaran apa yang Tuhan mau katakan. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang tanpa pamrih. Dan model kasih ini dapat dimiliki oleh saudara, dapat dimiliki oleh saya ketika kita sudah dilahirkan kembali. Jadi ketika kita menikah, saudara-saudaraku, kita nggak peduli dia kaya, dia miskin, pokoknya kita sudah jatuh cinta. Mungkin masih ada pamrih awalnya, tapi lama-lama saudaraku, ketika sudah lahir baru, maka kasih agape ini akan muncul dari hidup saudara. Saudara akan mempertahankan hidup nikah saudara dengan baik. Jelas? Oke, nah mari kita lihat yang berikutnya saudaraku. Kapan kita berharga di matanya? Kita bisa jadi berharga itu sesudah kita ditebusnya. Katakan sesudah ditebus baru berharga. Sebelum ditebus kita nggak berharga, saudaraku. Sebelum ditangani sang Tuhan, biola itu nggak berharga, betul ya? Tapi setelah ditangani sang Tuhan, dari 200.000 jadi 100 juta, jelas? Oke, nah coba ayatnya apa betul mendukung begitu Pak? Benar saudaraku. Coba baca ayatnya. Yesaya 43 tadi, ayat 1 dan ayat 3. Namun sekarang beginilah Yahweh penciptamu, hai Yakub yang mendananimu, hai Israel, berfirman. Jadi Yahweh berfirman, janganlah takut, sebab aku telah menebusmu. Jadi setelah engkau ditebus, setelah Israel ditebus, Israel itu jadi berharga, jadi harta kesayangannya Tuhan. Amin. Saudaraku, aku telah memanggil namamu, engkau adalah milikku. Jadi setelah dimiliki, setelah dibayar harganya. Kalau itu berliannya sangat berharga, setelah dibayar oleh sang saudagar ini. Kalau itu tanah yang mengandung harta terpendam, setelah dibayar, baru tanah itu berharga, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, oke, mari kita lihat selanjutnya. Ayat yang ketiganya, apakah menyiratkan, membuktikan hal yang sama? Katakan, sebab akulah Yahweh Elohimmu, yang maha kudus Israel, juru selamatmu. Aku telah memberikan Mesir sebagai harga penebusanmu. Udah dibayar sama Tuhan dengan harga penebusan Mesir, itu sudah. Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Jadi benar Tuhan itu sudah menebus Israel, sudah menebus kita, amin. Nah, saudara-saudaraku, lalu harga kita itu sebetulnya
berapa? Kemarin dalam pelajaran tabernakel saya menjelaskan, saudaraku, harga kita itu terlalu murah. Saya pernah memberi ilustrasi botol air mineral kita tuh seperti botol bekas di tempat sampah, udah kotor gitu, saudaraku, di tempat yang bau lagi, udah pasti kena bau, ya, bau makanan-makanan yang udah basi nempel di botol ini. Botol itu saya gitu, saudaraku. Lalu si pemulung itu datang dan akhirnya dijual ke tempat daur ulang. Botol itu didaur ulang kembali, sama seperti saya, diciptakan baru oleh Tuhan, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, lalu saya jadi ciptaan baru. Saudara jadi ciptaan baru. Inilah yang harganya bukan seperti yang di tempat sampah. Amin. Harganya udah seharga botol kosong itu, sudah untuk diisi kembali oleh pabrik air mineral itu. Jelas, saudara-saudara. Seperti itulah hidup kita, saudara-saudaraku. Ya, jadi mari saya mau jelaskan tentang pelajaran tabernakel kemarin. Harga orang Israel itu yang dewasa itu berapa, saudaraku? Dalam Keluaran 30 ayat 14, ya, Keluaran 30 ayat 14 dikatakan begini. Setiap orang yang lulus dalam pendaftaran, jadi Musa diperintahkan Tuhan untuk mendaftar semua orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas. Lalu setiap orang yang lulus dalam pendaftaran, artinya umur 20 tahun ke atas, ya, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan unjukan kepada Yahweh. Mereka harus mempersembahkan persembahan unjukan kepada Yahweh, ya, oke? Ayat 13-nya, ayat 13-nya mengatakan, inilah yang harus dipersembahkan oleh setiap orang yang lulus dalam pendaftaran. Setengah sikal menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Jadi yang harus dipersembahkan adalah berapa? Setengah sikal. Nah, setengah sikal ini kelihatannya kayak ukuran, bentuk ukuran gede. Satu sikal itu kayak ukuran volume gitu. Beratnya 20 gera, ya. Dan setengah sikal yang beratnya 20 gera ini adalah perak. Kalau emas beratnya pasti lebih dari 20 gera, saudara-saudara. Ya, jadi setengah sikal menurut sikal kudus, dan ini 20 gera. Ini setengah sikal ini adalah setengah sikal perak. Setengah sikal perak. Inilah yang harus menjadi persembahan unjukan kepada Yahweh. Jadi saudaraku, kita lihat harga orang Israel dewasa itu cuma setengah sikal. Setengah sikal perak itu berapa, saudaraku? Ini dia harganya. Harga setiap orang Israel dewasa, uang tebusan, uang pendamaian yang dibayarkan, yang dipersembahkan setiap orangnya adalah setengah sikal perak. Setengah sikal itu dalam pelajaran tabernakel, satu sikal itu 11,3 gram. Sehingga kalau setengah sikal itu 5,7 gram. 5,7 gram. Kalau 1 gram perak itu harganya 10.000, sudah saya buka di Google, harga perak itu kira-kira berkisar antara 7.000 sampai 13.000. Bolak-balik aja di situ, saudaraku. Ya, antara 10.000 gitu, saudara-saudara. Ya. Harga seorang pria dewasa Israel itu 5,7 kali 10.000, cuma 57.000. Jadi satu orang itu, saudara-saudaraku, cuma 57.000 harganya di mata dunia ini. Saudara gak berharga sama sekali. 57.000 loh Pak Jun harganya, Pak Jun. Jangan lupa. Pak, baju saya aja ada lebih dari 57. Iya, bajunya Pak Gunnya tuh oleh dunia ini cuma 50. Bajunya itu cuma 57.000 bajunya, enggak apa-apa ya bajunya. Tapi saudara-saudaraku yang luar biasanya, walaupun bagi dunia harga kita tuh murah, saudara-saudaraku, namun Tuhan berani bayar kita dengan harga yang mahal. Saudaraku, dalam 1 Petrus dikatakan kita dibayar oleh Tuhan dengan harga apa? Darahnya sendiri. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan yang lebih mahal dari semua emas dan perak. Emas dan perak di seluruh dunia ini kalau dikumpulkan, saudara-saudaraku, yang ada di Grosberg, yang ada di Papua, yang ada di Amerika, yang ada di manapun, kalau dikumpulkan semua emas yang masih dalam kandungan maupun yang udah ada di pasaran dikumpulin semua gitu. Perak juga dikumpulin semua gitu, saudara. Tambah lagi yang ada di planet-planet lain. Misalnya di Merkurius, di Neptunus, di Mars, itu ada emas misalnya. Kumpulin, boleh. Terus kalau di bintang-bintang juga ada emas, tapi bintang-bintang nggak mungkin ada emas ya, bintang masih berupa cahaya, jadi nggak ada logamnya. Kalau ada emas, kumpulin semua.
Semua yang ada di jagat raya, emas yang ada di jagat raya kalau dikumpulkan, perak yang ada di jagat raya kalau dikumpulkan jadi satu harganya dengan emasnya, itu masih lebih kecil dibandingkan harga darah Tuhan yang rela menjelma jadi manusia. Itu harganya sangat luar biasa mahal. Dan saudara saya dibeli dengan harga yang sangat mahal itu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kita ini luar biasa di mata Tuhan. Kita gak berharga, tapi kita dibayar mahal oleh Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, sekarang menurut ayat-ayat mas yang kita baca ada konsekuensi. Ini konsekuensi dari pihak Tuhan. Dari keberhargaan kita, Tuhan punya konsekuensi. Tuhan punya tanggung jawab. Karena kita berharga di matanya, maka kita harus disimpan di tempat yang aman. Nah, ternyata saya mau khotbah ini timbul sesuatu di Sulawesi Tengah. Saya jadi ragu, Tuhan ini khotbahin apa jangan? Tuhan kok gak cocok Tuhan. Katanya kita dijaga, kita dipelihara, kita harta kesayangan, tapi di sana kok sepertinya Tuhan lepas tangan. Mungkin kita di sini di Jakarta aman, karena tahu ada pengamanan, ada polisi, ada TNI yang menjaga ibu kota ini. Kita nggak pernah merasa ketakutan. Tapi tahukah hari ini saudaraku, mereka yang ada di sana, di Sulawesi Tengah, mereka pasti ketar-ketir, saudara-saudara. Mereka pasti takut. Kalau bukan Tuhan yang mengingatkan mereka, yang memeluk mereka dan katakan jangan takut, nah. Memang ada orang-orang yang diberi karunia martir. Mungkin itu saudara-saudara kita yang meninggal adalah orang-orang yang mendapatkan karunia martir. Ada konfirmasi yang dibakar bukan gereja, betul, bukan gedung gereja. Karena orang lain menganggap kata gereja itu adalah gedungnya. Kalau begitu kita ini bukan gereja ya, saudara. Karena ini bukan gedung gereja ya. Saudara, bagi kita orang percaya, setiap kali orang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, itulah gereja. Dan satu pribadi orang percaya disebut juga gereja. Oke? Jadi nggak usah kita kemudian berbalas pantun mengeluarkan apa itu gereja kok, nggak usah. Karena mereka pengertian gereja adalah gedung yang udah ada apa-apa gitu. Oke ya? Oke? Tapi itulah gereja Tuhan yang teraniaya hari-hari ini, saudara-saudara. Baik, saya akan lanjutkan. Dari pihak Tuhan, Tuhan janji gini, saudara-saudara. Tuhan janji gini. Tuhan berjanji menyertai kita dan menyelamatkan kita dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Udah berani bilang amin ya. Karena ingat yang di sono. Amin. Amin. Saudaraku, dia berjanji dalam pasal 43 ini ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama. Jika engkau melewati air, aku ada bersamamu. Atau menyeberangi sungai, sungai tidak akan menghanyutkanmu. Jika engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan terbakar. Nyala api tidak akan menghanguskan engkau. Pak, kenapa ya yang di Korea itu ada kok ceritanya? Bukan cerita, itu beneran kok Pak. Orang-orang Korea gandengan tangan, yuk kita buktikan ayat ini yuk. Ada air sungai yang begitu deras sekali, saudara. Dan mereka bilang, kita pasti gak hanyut. Ayo, kita masuk ke sana. Mereka langsung masuk ke sana. Hanyut semua, mati semua, saudara-saudaraku. Gimana dengan ayat ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, hati-hati. Ada juga ayat lain mengatakan, jangan mencobai Tuhan Elohimmu. Amin. Jangan mencobai Tuhan. Ayat ini sedang berkata, kalaupun engkau melewati. Jadi artinya kondisi, bukan kemauanmu. Kondisi yang menyebabkan engkau harus melewati air deras itu. Kondisi yang menyebabkan orang Israel harus melewati Laut Teberau. Kondisi yang menyebabkan orang Israel harus melewati Sungai Yordan yang deras pada waktu itu. Sekarang mungkin tenang. Yang kita lihat di bagian lekukan, itu kalau udah lewat lekukan biasanya akan tenang. Saudara, itu kondisi yang seharusnya menyebabkan orang Israel terkubur di dalam Laut Teberau, yang menyebabkan orang Israel terhanyut di Sungai Yordan. Tapi ternyata Tuhan ada bersama. Karena di Mesir Tuhan telah melakukan penebusan dengan gambaran kurban domba Paskah. Amin. Mereka sudah ditebus, mereka anak Tuhan. Itu sebabnya waktu mereka melewati
dalam dapur api dan mereka tidak hangus. Amin. Amin. Saudara-saudara, mungkin saudara hubungkan dengan martir. Nah, ini juga ada sebuah ayat lain yang mengatakan bahwa memang ada darah para martir yang Tuhan izinkan, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk makin menumbuhkan, makin membuat ladang tuayan itu makin banyak tumbuhnya, karena ada persemaian, ada sesuatu yang dicabut dan ditanamkan. Persemaian itu saudara, biasanya para petani itu membuat satu kotak kecil saja untuk menanam, dari benih itu ditanam di sana, lalu kemudian mulai dicabut. Ini orang Sunda bilang nandur katanya, dicabut, ditanam menurut jarak yang semestinya dalam persawahan, saudara. Tadinya mereka berhimpitan, tapi sedikit-sedikit dicabut, ditanam di sana. Itu namanya persemaian, saudara-saudara. Saudara-saudara, dan itulah para martir, darah para martir. Saudara, kalau saudara tidak dapat karunia ini, jangan takut gitu ya. Kalau Tuhan nggak bilang, saudara, pasti saudara nggak akan takut, saudara, ya. Tapi kalau Tuhan bilang, saudara juga nggak akan takut. Kamu tuh martirku ya nak ya. Gitu. Mungkin ada di sini, Om saya siap kok Om. Kalau Tuhan sampai bilang begitu, ya terserah saudara. Terserah saudara ya, itu tergantung saudara. Oke? Nah, ini saudara. Oke, nah, mari kita lihat sekarang. Kita lihat selanjutnya. Kita tidak perlu merasa takut, karena pernyataan Tuhan atas kita itu pasti. Bukan hanya di ayat 2, saudara. Ayat 5 diulangi lagi bahwa dia adalah Tuhan yang menyertai. Berarti dia mengkonfirm di ayat 2, dia bilang, aku menyertai engkau dalam kondisi apapun. Dan ayat 5, bagian A masih mengatakan, aku menyertaimu. Itu dikonfirm, saudara. Kalau sampai 2 kali Tuhan ngomong gini, masa kita ragu, saudara-saudara? Ayat 43, ayat 5a, janganlah takut sebab aku besertamu. Amin. Saudara, ini luar biasa janji Tuhan. Itu konsekuensi dari pihak Tuhan. Tanggung jawabnya adalah karena kita berharga, maka kita akan dilindungi. Amin. Nah, jadi kalau gitu, apa artinya air, Om? Apa artinya api? Apa artinya arus, Om, buat saya? Itu artinya, saudaraku, segala macam masalah, segala macam pencobaan bisa terjadi pada hidup. Tapi Tuhan akan tetap menjaga. Namun tujuan dari pencobaan, masalah, persoalan adalah membuat akarmu semakin kuat, saudara. Akar itu adalah fondasi kehidupan imanmu, saudara-saudara. Kalau kau tidak mengalami masalah, kalau kau tidak mengalami pencobaan, saudara, engkau mungkin punya akar yang lemah. Sedikit saja persoalan datang, kau akan menyerah. Saudaraku, ketika ada seorang yang hampir menyerah, dia datang sama Tuhan. Tuhan, saya mau menyerah nih Tuhan. Udahlah, saya nggak mau lagi dah ikut-ikut apa yang Tuhan mau. Udah, saya mau nyerah aja. Dan Tuhan mengajak dia ke sebuah lahan di hamparan rumput-rumput hijau yang dilatar belakangi oleh pohon bambu yang begitu rimbunnya, tinggi dan rimbun. Saudara-saudara, lalu Tuhan bilang sama orang ini, lihat rumput hijau dan bambu itu. Dulu waktu aku menanam benih rumput dan benih bambu itu, aku serius loh menanamnya. Aku serius menanamnya dengan kasih. Aku tanam itu. Tidak lama kemudian, berapa hari kemudian muncul dari benih rumput itu, muncul tunas-tunas. Begitu indahnya, tapi gak terjadi apapun pada benih bambu. Seminggu kemudian, benih rumput ini mulai kelihatan, 2 minggu kemudian mulai kelihatan bagus memenuhi lahan itu. Tapi benih bambu gak ada apa-apa, diam aja namanya. Ya, 2 bulan kemudian, rumput sudah memenuhi seluruh lahan ini. Tapi bambu, benihnya begitu aja. Berapa lama ya? Saya lupa ya. Ada ingat nggak bantu saya ya? Saudaraku, akhirnya 6 bulan kalau nggak salah ya, Pak, 6 bulan kalau tidak salah ya. Setelah 6 bulan, rumput itu udah bergantian terus ya. Benih rumput itu udah bermultiplikasi terus menerus, tapi tetap hijau semua, bagus lahan itu.
Nah, baru kelihatan dari benih bambu ini ada sebuah tunas kecil katanya. Jadi benih bambu banyak Tuhan tanam di situ, baru tunas-tunas kecil aja, ya. Dan pada minggu keduanya, tiba-tiba tunas kecil itu sudah muncul cukup besar, gitu, meninggi. Padahal rumput itu sudah sangat luar biasa, dan tunas kecil ini sudah menjadi rebung, gitu ya, saudara, pada minggu keduanya. Tapi berapa bulan kemudian, berapa minggu ya, saya lupa, sorry ceritanya mestinya saya kutip ya, saudara. Berapa minggu kemudian dari rebung ini tiba-tiba meluncur deras, bertumbuh sangat cepat sekali sebuah batang bambu yang sangat tinggi, dan batang bambu yang sangat tinggi, begitu tingginya. Lalu Tuhan bilang, nah, seperti itulah hidupmu. Semua orang berbeda-beda. Ada yang seperti rumput, tapi ada yang seperti bambu. Kamu, nah, itu seperti bambu. Kenapa dia bisa bertumbuh begitu tinggi? Karena dia sedang mempersiapkan tubuhnya ke bawah dulu. Akarnya harus jadi kuat dulu. Kalau nanti dia meninggi, maka dia akan tahan dengan segala macam terpaan angin. Kalau angin di bawah itu cuma kecil aja, membuat rumput bisa bergoyang-goyang. Tapi angin yang di atas itu akan sangat kencang sekali. Dan bambu ini kalau akarnya nggak kuat, dia akan roboh. Seberapa tinggi saya bisa bertumbuh? Ya, menurut kamu maunya bertumbuh seperti apa? Ketika akarmu makin kuat, setinggi itulah kamu akan bertumbuh. Sudah mau tunggu? Halo, kalau ada pencobaan, marah sama Tuhan, bilang saya mau nyerah Tuhan. Atau justru saudara mau ketika pencobaan datang, saudara semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Yang mana sih yang saudara mau pilih? Jadi ada tanggung jawab Tuhan untuk memelihara saudara, dan ada tanggung jawab Tuhan juga untuk mengajar, mendidik saudara. Amin. Ini dia, saudara, rahasia dari firman Tuhan. Tuhan kita jelas menjaga kita, tapi dia kalau mengizinkan kita melewati air dan api, itu artinya dia sedang menumbuhkan akar kita semakin dalam, supaya ketika kita menghadapi tantangan yang semakin besar, kita bisa kokoh, tetap berdiri teguh, membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sekarang saudara, implikasinya dari pihak kita ini, implikasinya dari kita, kalau kita ini berharga, benarkah kita layak disebut berharga? Kita harus tahu, kita harus menjawab apa yang Tuhan sudah katakan, kamu itu berharga loh di mata. Kita harus menjawab, tentu saja dengan sikap hidup kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Amin. Kita harus menjawab, saudara. Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan, ya, dari pihak kita, saudara. Kita ini ternyata yang diciptakan, yang dibentuk, yang dijadikan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Coba kita baca Yesaya 43 ayat 7. Jadi setiap orang yang dipanggil dengan namaku, yang telah kuciptakan bagi kemuliaanku, kubentuk dan kujadikan. Diciptakan, dibentuk, dijadikan bagi kemuliaanku. Saudara, ini harus terwujud nyata ke tengah-tengah dunia. Saudara, ini implikasi yang mestinya saudara bisa jawab kepada Tuhan. Tuhan, Engkau menganggap aku berharga. Itu artinya apa? Aku harus menampilkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ini suatu jawabannya. Kita harus menampilkan kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, dan dengan wajah yang tak terselubung, kita semua sedang memantulkan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, pantulan itu bukan dari kita sinarnya, itu kemuliaan Tuhan. Kita cuma benda begini aja, saudara-saudaraku, tapi waktu saya taruh ini begini, ini sinar dari situ tuh mantul kepada saudara. Amin. Itu bukan kemuliaan saya, tapi Tuhan yang menganggap saya berharga, sehingga kemuliaannya mengenai saya dan memantul kepada saudara. Amin. Saudara-saudara, jadi ingat, jangan lupa, kita harus siap jadi cerminnya Tuhan. Kita harus siap jadi surat terbukanya Tuhan. Kita harus siap memantulkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau, supaya kita konsisten dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, kita bisa. Karena apa?
Karena kita telah diberi DNA oleh Tuhan. Kalau tadi kita jadi cermin, kita telah diberi sinar dari Tuhan, makanya kita bisa memantulkan. Kalau dalam kehidupan seperti biologis itu, saudaraku, diumpamakan dengan DNA. Kita ini bukan apa-apa, kita ini rusak. Tapi karena Tuhan beri DNA baru kepada kita, DNA surgawi, kodrat ilahi namanya. Mari kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca, 2, 3. Melalui semua itu, Dia telah memberikan kepada kita janji-janji yang sangat besar dan berharga. Melalui semua itu juga, kamu dapat turut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara itu punya habitat sifat yang baru, kodrat ilahi namanya, DNA surgawi. Inilah yang memampukan saudara dan saya tidak rusak oleh keadaan dunia ini. Bukan saya hebat, tapi kalau saya bisa bertahan, itu karena ada kodrat ilahi di dalam saya yang bekerja, yang mengajarkan pada saya, jaga hidupmu nak, jaga hatimu nak. Bukan karena saya hebat, daging saya pasti menuntut hal-hal yang enak buat diri saya. Tapi DNA surgawi ini sudah mengajari saya untuk tahu batas-batas kehidupan. Saudara-saudaraku, jadi melalui semua itu juga kamu dapat turut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Oke? Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat dalam Efesus 2 ayat 10. Sebab kita adalah hasil karyanya. Amin. Kita hasil karyanya, kita sudah diciptakan baru. Ya, telah diciptakan dalam Kristus Yesus, dalam Hamasiah Yesua. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita diciptakan baru untuk melakukan perbuatan baik kepada siapapun. Lalu dari mana kekuatannya untuk bisa berbuat baik itu? Yang telah Elohim persiapkan sebelumnya. Jadi bukan kita yang hebat bisa memproduksi semua perbuatan-perbuatan baik. Tidak, saudara-saudaraku. Tapi ada kekuatan ilahi yang Tuhan taruh di dalam kita. Ada DNA surgawi, ada kodrat ilahi yang membuat kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Amin. Saudara-saudaraku, jadi ini jangan sampai kita lupa. Tuhan sudah mempersiapkan kita. Tuhan sudah menaruh kodrat ilahi di dalam kita. Kita ciptaan baru, saudara-saudaraku. Sehingga kita bisa terus-menerus menghasilkan buah. Dan Titus 2 ayat 14 mengatakan, yang telah memberikan dirinya sendiri demi kita, waktu Dia menebus kita, untuk menebus kita dari semua kedurhakaan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang giat, yang tidak jemu-jemu berbuat baik, yang giat berbuat baik. Amin. Saudara-saudara, jangan sampai lupa, kita harus giat berbuat baik. Karena ada sifat ilahi di dalam kita. Seorang wanita pada satu saat bersama dengan teman-temannya di sebuah ketika mendaki gunung, di sebuah semak-semak, dia melihat ada semak yang terbakar, dan tiba-tiba dia melihat ada ular di situ, nyaris terbakar, saudara. Dengan spontan wanita ini langsung mengulurkan tangannya dan mengambil ular itu dari semak-semak yang terbakar, yang hampir membakar ular ini, saudara. Waktu dia pegang ular itu, tiba-tiba ular itu menggigit dia. Dan dia kibaskan ular itu sampai jatuh lagi ke semak-semak itu. Setelah dia ikat tangannya dengan sapu tangan, kemudian dia coba ambil kayu dan dia coba melepaskan ular itu dari terbakar oleh semak-semak itu, saudara. Oleh api itu, saudara, dia coba keluarkan. Temannya bilang, "Hei, Koni, kamu kan udah digigit sama ular itu, kenapa kok kamu mau selamatin lagi ular itu?" Koni itu bilang, sifat ular memang menggigit, tapi sifat saya tidak bisa diubah oleh sifat ular itu. Sifat saya yang mau menolong, sifat saya yang suka menolong, tidak bisa diubah oleh sifat ular itu. Saudara-saudaraku, sifat saudara adalah berbuat baik. Jangan sampai diubah oleh orang-orang yang menjahati saudara, oleh orang-orang yang berbuat curang kepada saudara, oleh orang-orang yang merugikan saudara. Jangan. Sifat saudara yang berbuat baik, yang mau menolong, harus tetap keluar, karena itu berasal dari DNA surgawi. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini yang Tuhan mau kita pahami, saudara-saudaraku. Yesaya 43 ayat 5 dan 6b, saudaraku.
Kita ini harus terus-menerus bermultiplikasi, berbuah-buah. Ini bicara tentang keturunan Israel yang membawa kemuliaan Tuhan. Coba kita baca 43 ayat 5b dan 6b. Aku akan membawa keturunanmu dari timur dan mengumpulkan engkau dari barat. Aku akan berfirman kepada utara, serahkanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anak lelakiku dari jauh, bawalah anak-anak perempuanku dari ujung-ujung bumi. Ini bicara tentang Israel yang harta kesayangan Tuhan itu harus berbuah-buah, bermultiplikasi, makin banyak lagi. Begitupun kehidupan saudara yang telah ditebus, saudara harus bermultiplikasi dalam kebajikan, harus makin banyak perbuatan-perbuatan baik yang saudara lakukan. Makin lagi, bahkan saudara bisa memuridkan orang lain untuk mereka bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus sudah nyatakan kepada mereka. Dan itu adalah kemuliaan Tuhan yang sedang digambarkan ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku, jadi kita baca dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita patah semangat, amin, dalam melakukan kebaikan, karena pada saatnya kita akan menuai jika tidak menjadi lelah. Jangan jemu-jemu, jangan patah semangat. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 13. 2, 3, baca sama-sama. Dan kamu, hai saudara-saudara, janganlah jemu untuk berbuat baik. Terus berbuat baik, amin. Terus berbuat baik, saudara-saudaraku. Inilah kesadaran bahwa kita telah dicintai Tuhan, kita telah dipilih oleh Dia, kita telah jadikan umat kesayangannya. Kesadaran kita adalah kita harus merespons dengan terus-menerus berbuat baik, dengan terus-menerus memantulkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudaraku. Ya, ini yang Tuhan mau. Jadi 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah, sama-sama mari kita baca. Kamulah diganti dengan akulah lah. Saudara boleh kita lah, kalau mau kebersamaan, kita lah aja ya. Oke. Ganti kita lah ya. 2, 3. Tetapi kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kita memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Saudaraku, saya akhiri dengan sebuah kisah kecil. Di Pasifik Selatan ada sebuah wilayah di mana pernikahan di sana, saudara-saudaraku, itu selalu dimulai dengan pembayaran uang mahar, dan uang maharnya adalah binatang ternak. Yang paling lazim itu adalah sapi, 1 ekor, 2 ekor, dan maksimal wanita yang paling bernilai itu harganya 4 ekor sapi, saudara-saudaraku. 4 ekor sapi itu untuk wanita yang luar biasa, anggun, bagus, cakep, mungkin dan sebagainya. Pokoknya tergantung dari yang mau melamar ini. Kadang-kadang si pelamar itu datang dengan bawa cuma seekor kambing doang. Berarti ini wanita benar-benar nggak berharga. Dan yang ngelamarnya juga mungkin ya pikirnya udahlah, gue juga nggak berharga, sama-sama nggak berharga gitu. Saudara, tapi satu hari ada seorang pria yang datang dengan membawa 8 ekor sapi. Ini 2 kali lipat dari yang paling besar. 8 ekor sapi itu dia bawa, lalu dia lamar seorang gadis yang urakan, tomboy. Gadis ini jelek, ya jelek. Karena ya memang orang yang jelek juga kalau belum dipoles tetap jelek gitu ya. Orang jelek kalau udah dipoles jadi bagus gitu ya. Saudara-saudara, jadi gadis ini nggak cantik lah. Jangan bilang jelek wajahnya, jelek karena urakan, karena nggak ada tomboy, dan kata-katanya juga arogan, serak, kasar gitu, saudara-saudara, kasar. Tapi pemuda ini membayar kepada orang tuanya dengan 8 ekor sapi, saudara. Ini luar biasa. Semua sewilayah itu, dari kampung-kampungnya sampai seluruh kota itu pada kaget, dan mereka bilang, gila kali itu pemuda dari luar negeri itu, gila kali, masa bawa 8 ekor sapi untuk wanita model begini gitu. Saudara, apa yang terjadi? Mereka wanita ini diboyong ke negerinya, lalu setelah terjadi pernikahan di sana, berapa bulan kemudian wanita ini dibawa kembali ke tempat asalnya. Waktu pemuda ini membawa istrinya ke tempat asalnya, udah beda, saudara. Udah jadi anggun banget dan kelihatan cantiknya
suaranya anggun luar biasa, kata-kata tutur katanya semuanya berubah. Semua orang berkumpul. Karena wanita ini juga bisa ngajar banyak hal gitu. Dia bisa ngajar keterampilan bagaimana mendidik anak gitu, padahal belum punya anak mungkin. Karena berapa bulan gitu sudah satu. Ya, dia dapatkan banyak pengetahuan di negerinya, di negeri suaminya. Saudara, apa yang terjadi? Semua orang bertanya sama wanita ini, apa rahasianya sih? Kok kamu sampai bisa begini? Suaminya langsung menjawab, karena saya menghargainya tinggi. Dia yang tadinya menganggap dirinya adalah orang yang bukan apa-apa, waktu saya bawa ke rumah ayah dan ibu saya, waktu kami menikah dan kami berkeluarga, dia mengakui bahwa ternyata dia adalah seorang yang sangat dihargai tinggi. Itu sebabnya dia coba menyesuaikan dirinya sesuai dengan harga yang telah saya bayarkan untuk orang tuanya. Dia berusaha untuk mendampingi saya sebagai istri yang baik. Dia berusaha untuk belajar segala hal yang mestinya dia sulit untuk pelajari, tapi dia berusaha keras dan dia bisa melakukannya. Dan dia bisa menjadi istri yang seperti ini. Semua orang kagum. Saudara mungkin cuma harganya seekor kambing aja, tapi sudah dibayar dengan 8 ekor sapi. Jadilah seperti wanita itu, saudara. Tampillah anggun sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Nyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan menolong kita, menjaga kita, melindungi kita senantiasa. Amin. Karena kita berharga di matanya. Jadilah seperti panggilan kita, berharga di matanya. Amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Haleluya. Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, yang menganggap kami berharga dengan membeli kami dengan harga yang sangat mahal. Aku percaya Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang kemenangan dari Dia, saudaraku. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan.
Kami ingin berjamu bersama sekarang, Tuhan. Saudara, pegang roti di tangan kananmu dan persiapkan dirimu untuk perjamuan Tuhan. Angkat roti dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Di bagian lain, Rasul Paulus dalam ilham roh menulis demikian, "Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku.'" Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya. Persiapkan cawanmu, saudara-saudara, terangkat tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan daku." Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan ini. Dan sekarang kami mau bersyafaat. Kami sudah bersyafaat untuk saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Sigi, di Sulawesi Tengah, Tuhan. Sekarang kami mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden Amin, dan semua menteri-menterinya untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mereka benar-benar menjadi para pengemban amanah dari rakyat ini dengan sebaik-baiknya dan dapat mereka lakukan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua, khususnya dalam penanganan COVID-19 dan penanganan ekonomi dari bangsa kami ini. Kami mohon Tuhan limpahkan hikmat kepada para pemimpin kami untuk bisa membawa negeri yang kami cintai ini mentas dari keadaan ekonomi
yang sedang mengalami krisis di berbagai belahan bumi ini. Kami percaya Indonesia Tuhan akan berkati. Demikian juga dalam mengatasi COVID-19 Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong supaya mereka-mereka yang berkompeten dalam bidang ini melaksanakan tugas mereka. Secara khusus kami bersyafaat dan mendoakan untuk Menteri Kesehatan kami, Bapak Terawan. Berkati dia dengan hikmat surgawi terus Tuhan. Agar sebagai pembantu Presiden dia mampu mengerjakan tugasnya dalam memancarkan, memantulkan kemuliaan Tuhan. Ini doa kami. Makasih Tuhan untuk TNI, Polri yang menjaga keamanan negeri ini. Demikian juga aparat keamanan lainnya, BIN dan segala macamnya. Tuhan berkati mereka semua untuk dapat menjalankan tugas keamanan dengan baik bagi negeri ini. Karena kami tahu Indonesia Tuhan akan berkati dan tetap utuh sebagai NKRI. Tuhan akan tolong juga orang-orang yang berniat jahat terhadap negeri ini. Tuhan sadarkan mereka, ingatkan mereka bahwa mereka hidup di dunia ini hanya sementara. Mereka harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka. Karena itu Tuhan, semua orang yang punya keinginan untuk berkuasa dengan cara-cara yang tidak benar, untuk mempertahankan status quo dari usaha-usahanya yang mungkin, Tuhan, perusahaan-perusahaan yang mungkin selama ini ada banyak kesalahan yang telah mereka lakukan. Tuhan, sadarkan mereka supaya mereka benar-benar tahu bahwa mereka harus bertanggung jawab kepadamu dan Engkau mengingatkan mereka. Selamatkan bangsa ini karena kasih-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Bersyukur kami dapat berdoa syafaat bagi bangsa yang kami cintai. Sekarang kami berdoa untuk misi yang akan dijalankan oleh gereja-gereja. Tuhan, mulai dari gereja ini berkati kiranya pergerakan misi yang diadakan, supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak dan kemauan-Mu, dan Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan dengan gereja-gereja di seluruh Jakarta, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Satukan kami untuk mengingat ladang telah menguning, siap untuk dituai. Sehingga kami yakin Tuhan, Engkau akan mengutus utusan-utusan-Mu, dan kami siap Tuhan sebagai gereja-Mu merespon dan memberi jawaban terhadap implikasi dari apa yang Tuhan sudah lakukan, yang mengatakan bahwa kami ini berharga di mata-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur dapat mendoakan semua ini karena anugerah-Mu, dan ibadah ini dapat kami selesaikan dalam berkat-Mu. Sekarang kami menadahkan tangan kami membuka hati kami untuk menerima berkat surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang di tempat ini, pulanglah ke tempat tinggal masing-masing, dan yang di rumahnya mengikuti ibadah live streaming bersama-sama dengan yang di sini, terima dan bawalah kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup di bumi ini, hidup kita akan memantulkan kemuliaan Tuhan Yeshua HaMasiah, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.